Kalian udah tahu nggak guys, bahwa ada orang yang udah mau mati nih, tetapi masih dibantu untuk hidup. Wah, baik banget sih orang yang mau bantuin. Hisashi Ouchi, manusia yang dipaksa hidup, tersiksa radiasi yang terkena di tubuhnya. Dalam suksesnya sebuah penelitian, pasti dibutuhkan sebuah kelinci percobaan. Hisashi Ouchi disebut sebagai contoh manusia yang dipaksa hidup tersiksa demi sebuah penelitian. Hisashi sendiri pun pernah bilang bahwa tak sanggup lagi untuk hidup lebih lama karena ia terpapar radiasi tingkat tinggi yang jauh melebihi batas yang bisa diterima manusia pada umumnya akibat kecelakaan nuklir yang berada di tempat kerja Ouchi. Namun Hisashi terus diupayakan untuk tetap hidup. Bahkan ketika jantungnya sudah berhenti berdetak nih, tim dokter pun masih mengupayakan agar orang ini tetap hidup. Orang udah nggak sanggup hidup, jantungnya udah berhenti berdetak, masih pula disuruh untuk tetap hidup. Menjelang tanggal 30 setiap bulannya, staf yang berada di PLTN Tokaimura harus menjaga proses pelarutan dan pencampuran uranium oksida yang diperkaya dengan asam nitrat untuk menghasilkan uranil nitrat. Produk yang diminta oleh bos PLTN itu harus siap tanggal 28. Namun karena waktu yang sangat mepet, uranil nitrat tidak disiapkan dengan baik oleh staf PLTN. Mereka akhirnya menempuh banyak jalan pintas untuk memenuhi tenggang waktu yang diminta oleh bosnya. Dan salah satu jalan pintasnya adalah mengolah produk dengan radioaktif tinggi yang sangat beresiko. Produk radioaktif tersebut diubah menjadi bahan bakar nuklir, yaitu uranil nitrat. Ada 3 staf yang menangani proses itu, yaitu Hisashi Ouchi sendiri dan 2 temannya, Masato Shinohara dan Yukata Yokokawa. Dan ternyata mereka kurang berpengalaman dan akhirnya hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Selama proses pencampuran senyawa tertentu harus ditambahkan ke dalam campuran, tetapi mereka menambahkan melebihi batas yang disarankan. Mungkin karena lupa atau apa, akibatnya reaksi berantai yang tidak terkendali terjadi di dalam larutan itu. Alarm radiasi gamma pun berbunyi. Hisashi Ouchi bersama rekannya tadi langsung tersadar bahwa mereka ternyata telah melakukan kesalahan yang fatal. Tetapi tak bisa berbuat apa-apa mereka untuk menyelamatkan diri. Ketiganya pun terkena paparan radiasi tinggi yang sangat mematikan, jauh melebihi ambang batas manusia. Hisashi Ouchi terkena radiasi tinggi karena ia terlalu dekat, dan kedua temannya hanya terkena sedikit karena ada meja yang beberapa meter dari tempat reaksi tersebut. Masato Shinohara saja yang sedikit terkena radiasi hanya sanggup bertahan 7 bulan di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia pun, dia juga melakukan perawatan medis seperti transfusi darah, bahkan cangkok kulit. Penderitaan Shinohara meski sedemikian beratnya belum separah Hisashi Ouchi. Jumlah sel darah putih Ouchi mendekati 0. Padahal itu dibutuhkan membentuk imun dan ia mengalami kerusakan parah pada organ-organ internalnya. Hisashi hampir mati nih, tetapi staf rumah sakit terus mengupayakan Hisashi untuk tetap hidup. Selama seminggu pertama, Hisashi Ouchi dirawat di unit perawatan intensif ICU guna mendapatkan jumlah sel darah putih. Hisashi juga pun menerima banyak cangkok kulit dan transfusi darah yang sebenarnya tidak berefek sama sekali. Setelah seminggu perawatan, Hisashi ngomong ke dokter bahwa dia udah gak tahan lagi, dan juga dia bilang, gue gak mau jadi kelinci percobaan. Meski dia berkata seperti itu, tetapi perawatannya tetap terus dilanjutkan dan penelitian tetap terus dilakukan. Bahkan pada hari ke-59 dirawat, Hisashi mengalami 3 serangan jantung dalam waktu kurang dari 1 jam, tetapi selalu dihidupkan kembali oleh dokter. Tersiksa banget cu. Dan Hisashi pun pada akhirnya meninggal saat hari ke-83 dirawat karena kegagalan multi organ. Kasus Hisashi Ouchi pun tercatat dalam sejarah sebagai bentuk kekejaman dalam proses penelitian.
Jika kalian suka dengan konten-konten horor gue, jangan lupa like, comment, and follow agar kalian nggak ketinggalan konten-konten horor berikutnya. Gue Faiz Munandar, see you next time and bye-bye.